Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia terbesar yang diberikan kepada kita, yaitu karunia kita bisa berzikir kepada Allah dan mendekatkan taqarrub ila Allah, mendekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Man dzakarahu fi nafsi dzakaruhu fi nafsi wa man dzakarahu fi mala'in dzakaruhu fi mala'in khairum minhu. Barang siapa berkumpul menyebut nama Allah secara berjamaah, maka dia akan diagungkan setinggi-tingginya oleh Allah dengan nama dia disebutkan di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita yang lalu, yang minggu kemarin, tentang 5 ciri khas daripada ahlu sunnah wal jamaah, sedikit mengulang ahlu i'tidal, ahlu insaf. Ahlu i'tidal adalah golongan yang memperlakukan seluruh mazhab umat Islam itu secara adil. Yang kedua adalah ahlu insaf, yaitu dia menjadi penengah ketika ada sebagian mazhab yang dia lagi bertikai. Ada yang dikatakan yang ketiga yaitu ahlu tawasud. Ahlu tawasud itu adalah orang yang menempatkan dirinya tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Dia tidak ifrat dan dia tidak tafriq. Dan yang keempat, pembahasan kali ini yang keempat, kita sampai ke yang nomor 3 kemarin, yaitu yang nomor 4, yaitu ahlu tawazun. Apa itu ahlu tawazun? Yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Menjaga keseimbangan antara dunia akhirat dan senantiasa menjaga keharmonisian kepada umat manusia. Jadi dia tidak terlalu mencintai duniawi dan juga tidak terlalu mencintai daripada dan tidak terlalu daripada bebas. Dia tidak bebas dan dia tidak terlalu radikal, atau dia tidak terlalu fanatik di dalam golongannya. Dan yang kelima, kami ingat yang sampai keempat kemarin. Dan yang kelima adalah ahlu tasamuh. Ahlu tasamuh ini adalah orang yang menjaga nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nilai-nilai toleransi yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, yaitu apabila ada adat, ada satu adat, ada satu budaya di dalam umat Islam, di dalam satu daerah, maka ahlu sunnah wal jamaah ini tidak sentimen. Ada adat, seseorang memiliki adat. Adatnya apa? Misal ada sedekah bumi. Ada sedekah bumi. Kalau zaman dahulu sedekah bumi ini beras, makanan dibuang-buang, kan begitu. Beras disepur-sepur, untuk mulai kuburan. Maka mereka tidak sentimen ahlu tasamuh ini. Itu adalah bid'ah, syirik, masuk neraka, kafir. Enggak seperti itu ahlu sunnah wal jamaah. Mereka ketika menanggapi seperti ini, sedekah daripada dibuang-buang mending dimasukkan ke dalam perut. Sedekah bumi. Jadi mending sampean bungkus, mulai godong gedang, godong jati, bagikan orang-orang fuqara, bagikan orang-orang fakir. Jadi ketika menanggapi sesuatu itu tidak dengan emosi. Bukan emosi yang dijadikan imam. Jadi begitu pembelaannya terlalu ke kanan, pembelaannya kepada Islam terlalu bersemangat, sehingga kasar ketika berkata-kata. Kafir, bid'ah. Kata-kata bid'ah itu kata-kata zalim. Zalim yang luar biasa. Kenapa tidak zalim? Tidak ada seburuk bid'ah. Bid'ah itu adalah sesat. Masa orang dikatakan sesat?
Orang mencaci maki dengan kata-kata buruk itu tidak ada yang bisa mengalahkan bid'ah. Bid'ah, syirik ini sudah tidak ada di atasnya ini. Jadi kadang-kadang banyak seseorang sering mengatakan bid'ah, sering mengatakan sesat, sering mengatakan kafir. Sebab kafir ini orang sudah mengatakan bid'ah, mengatakan kafir, mengatakan syirik. Ini sesuatu yang berbahaya. Sebagaimana bahayanya, orang kalau sudah mengatakan kafir, berarti telah putus daripada syariat kepada dia. Yang pertama, tidak boleh saudara kita mengatakan dia bid'ah, dia syirik, dia musyrik. Maka kita tidak boleh mengsolati saudara kita yang Islam. Tidak boleh. Jadi kalau mengatakan musyrik, syirik, itu bid'ah, itu sesat, keluar daripada Islam, takfir. Ini orang kalau sudah mengatakan syirik, bid'ah, sesat kepada saudaranya, mengatakan musyrik, mengatakan kafir kepada saudaranya, lebih-lebih orang yang berziarah kubur dikafir-kafirkan, orang yang mengikuti maulid Nabi dikafir-kafirkan, maka telah putus daripada seluruh syariat. Yang pertama, tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Tidak boleh. Orang sudah kita vonis sebagai kafir, kita tidak boleh mengucapkan salam. Dan kita ketika dikasih salam tidak boleh menjawab daripada salamnya. Tidak boleh juga kita untuk mensolatinya. Tidak boleh juga kita untuk mengkafaninya. Tidak boleh juga kita untuk menguburkannya di kuburan orang Islam. Putus hubungan suami istri karena agama, karena kafir. Putus hak waris terhadap keluarga karena kafir. Nggak boleh. Kita punya misalnya naudzubillah min dzalik, ada seseorang punya anak kafir, anaknya bukan Islam, nggak boleh kita wariskan kepada anak tersebut. Putus hubungan waris. Maka jika seseorang sudah mudah mengatakan kafir, mana mungkin akan bersatu. Jadi kalau ada beberapa orang, ayo kita ukhuwah, ayo kita bersama-sama, tapi sukanya mengkafirkan, membid'ahkan, ini mulutnya kotor orang kayak begini. Hati-hati kita. Karena tidak mungkin nyambung. Orang kalau sudah suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, ini tidak akan bisa bersatu, Pak. Nggak bisa. Karena apa? Allah yang telah memutus. Nggak bisa. Bagaimana? Dia dan zaman sekarang ini orang lagi bingung. Yang suka mengkafirkan, yang ngajak bersatu. Ini kan nggak nyambung saya sudah. Sama zaman ini udah nggak bisa toleransi. Bingung saya. Ayo mari kita bersatu, kita jalin ukhuwah. Tapi di belakang kita suka mengkafirkan, di belakang kita suka membid'ahkan, mencaci maki daripada adat-adat yang mereka berbeda, yang berbeda pemahaman. Kita ambil satu hikmah. Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk berperang bersama yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan yang di sebagian dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ketika masuk dalam satu pertempuran, maka ketika tempur mereka saling pukul, mereka saling gulat, mereka saling menghantam, pedang mereka huruskan, sudah bertemu pedang dengan pedang. Terus sampai debu ini naik luar biasa, hancur-hancuran yang namanya perang. Maka ketika orang kafir ini jatuh, mereka jatuh. Ketika jatuh, Usamah bin Zaid sudah memegang kepalanya begini, dipegang kepalanya. Ternyata dia telah dihantam oleh orang ini, oleh orang kafir ini. Jadi Usamah bin Zaid dihantam, diajak dulu tak bisa-bisa. Maka setelah dia si kafir ini jatuh, maka dipegang kepalanya mau ditebas. Ketika mau ditebas, orang kafirnya mengatakan la ilaha illallah. Orang kafir mengatakan la ilaha illallah, nggak peduli, tetap ditebas. Ditebas, diprotes oleh sahabat yang lain. Wahai Usamah, engkau telah menebas seseorang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana engkau bisa terjadi? Kamu tidak tahu, aku sudah bergelut dengan dia. Lihat debu pasir naik ke tubuhku karena aku berduel dengan dia. Terus sudah jatuh, tiba-tiba dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka aku tebas tetap kepalanya. Karena la ilaha illallahnya adalah pura-pura.
Kalau seandainya dia berdiri, seandainya dia bisa mengalahkan aku, posisiku yang ada di bawah, maka dia tidak akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka hal ini disampaikan ke Rasulullah. Disampaikan ke Rasulullah di Madinah. Para sahabat melapor, ya Rasulullah, Usamah, beliau ini menebas kepala orang kafir yang sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah mukanya merah, matanya melotot. Dipanggil Usamah. Ketika dipanggil, tanya, wahai Usamah, apakah benar engkau menebas ketika di peperangan dengan orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah? Ya Rasulullah, mereka ini mengatakan la ilaha illallah karena takut, karena kepala sudah aku pegang, tangan kananku memegang pedang, dan dia dalam keadaan sudah tidak berdaya. Kalau seandainya dia kuat, dia tidak mungkin mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ya Usamah, apakah engkau tahu apa yang di dalam hatinya? Apakah engkau sudah membedah hatinya? Apakah engkau sudah mengeluarkan jantungnya? Sudah engkau melihat, meneliti apa yang di dalam hatinya? Dia Usamah, tak tahu. Dari kisah ini, Rasulullah begitu murka, begitu marah dengan memenggal daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kita tidak menyalahkan Usamah, tidak Usamah. Kita nggak menyalahkan beliau. Kalau seandainya ada orang kafir ngejak duel dengan kita dengan mencaci maki agama Allah, kalau sudah di bawah dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, apakah kita akan diam? Nggak mungkin. Kalau melihat posisi yang penuh tanda tanya, kan ini namanya posisi penuh tanda tanya, nggak pasti kan? Maka ini pun oleh Rasulullah SAW dimurkai. Maknanya bagaimana? Ini orang yang penuh tanda tanya, tidak boleh kita nilai sebagai kafir, tidak boleh kita nilai sebagai syirik. Apalagi kalau orang-orang yang sudah mengeluarkan zakat, orang-orang yang masih sholat, yang dia zahirkan syahadatnya, dia memiliki orang tua Islam, telah melakukan segala amal pahala, dia telah haji, dia telah umrah, dia telah berbuat amal-amal kebajikan, lalu kita kafirkan mereka. Bagaimana pendapat ini? Maka dari itu, jika seseorang yang lisannya sudah sering atau gemar mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, maka dia keluar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, hati-hati. Kita tidak tahu hatinya orang, kita nggak ada yang tahu. Dia mau syirik dia atau tidak, nggak tahu. Sir ilallah, zahir indana wa sir ilallah. Zahir itu tuh hukuman kita, zahir. Tapi rahasia dalam hati hanya milik Allah, kita nggak boleh. Nggak tahu, muka dan penuh tanda tanya aja nggak boleh kita mensyirikkan, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Kita tidak tahu. Kadang-kadang orang berbeda pendapat, ini boleh maulid, ini tidak. Ini boleh ziarah, ini boleh tidak. Berpandang masalah furu' sudah bisa mengkafirkan, sudah membid'ahkan, sudah memusyrikan. A'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang memang benar-benar tidak mengerti daripada agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ulangi kembali, jika kita belajar ilmu itu penuh dengan mahabbah, penuh dengan cinta, penuh dengan rasa penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita melanjutkan daripada pembahasan kitab Da'watul Tammah. Maka kemarin kita membahas tentang bagaimana pembaharu di zaman. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin min yujaddidu laha dinaha. Maka dikatakan di situ setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengangkat daripada salah satu orang pembaharu zaman. Setiap 100 tahun, seperti yang kita sebutkan daripada kesempatan minggu yang lalu. Maka di dalam kitab ini dilanjutkan, yang dimaksud dengan pembaharu ini adalah orang-orang teristimewanya Nabi Muhammad SAW. Di setiap zaman itu ada orang-orang yang istimewa.
Bagaimana tidak istimewa? Karena beliau ini adalah nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Beliau ini adalah rasul yang tidak ada rasul setelahnya. Nabi yang paling istimewa, nabi yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khairul anbiya'i wal mursalin. Paling mulianya nabi dan rasul adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan mereka ini adalah salah satu disebutkan adalah autad. Apa itu autad? Dikatakan di situ adalah pilar-pilar. Secara harfiah, secara metode kalimat yang gampang kita cerna, itu adalah pilar-pilar. Pilar apa yang dimaksud? Mereka yang menjaga buminya Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu tidak akan pecah, bumi itu tidak akan hancur ketika ada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang Allah melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Maka ketika ada Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya bala. Ketika ada nama Sayyidina Abu Bakar, tidak ada yang namanya bala. Sayyidina Umar, tidak ada yang namanya bala. Dan Sayyidina Utsman, tidak ada yang namanya bala. Terus sampai akhirnya terpecah mereka. Terpecah, mereka memiliki tugas maqamul uluhiyah, memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan adalah wali autad. Pilar-pilarnya buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di situ autad ini adalah tidak boleh dia keluar daripada daerahnya. Jadi kalau dia keluar dari daerahnya, daerahnya akan gempar. Ini wali autad yang menjaga, seperti katakan, paku bumi, pilar-pilar daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan juga ada dikatakan abdal. Abdal ini bawahnya autad. Dikatakan mereka yang memiliki pandangan sufi, yaitu orang-orang yang akan meluruskan hati yang bengkok. Jadi nggak perlu kita itu banyak bertanya, nggak perlu. Cukup melihat wajahnya, hati kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya wali-wali, dikatakan wali-wali abdal ini, kita kalau maksiat kita ingat kepada mereka. Kalau kita mau maksiat, ya Allah, aku ingat kepada kiai itu, aku ingat kepada ustadz itu, aku ingat kepada syekh itu, aku ingat kepada habib itu. Ingat, ini merupakan wali-wali abdal. Kalau kita mau maksiat, kita ditutupi, kita dibentengi dengan hal-hal beliau. Kalau kita mau maksiat, kita ingat kepada beliau. Jadi makomnya beliau itu membentengi kita. Kedudukannya beliau itu membentengi kita. Jadi kalau kita mau maksiat, kita malu ingat kepada beliau. Kalau kita mau maksiat, kita merasa tidak pantas. Aku muridnya beliau, aku daripada golongan daripada majelis beliau. Khawatir dia nggak berani daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibentengi dengan makomnya yang ada di dalam hati dia. Jadi setelah dia pulang dari majelis, dia semakin kuat hatinya untuk tidak meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, dia malu. Aduh, nanti kalau saya ketemu sama dengan guru saya, kepada habib itu, kepada syekh itu, kepada kiai itu, saya malu. Jadi merupakan orang-orang yang memiliki makom abdal, atau dia orang-orang yang sufi, yang kita khawatir kalau kemaksiatan kita dilihat oleh mereka. Kita lagi maksiat, kita kan takut, jangan-jangan dilihat, jangan-jangan diketahui, jangan-jangan ngerti, jangan-jangan aku dibaca, jangan-jangan aku dikasyaf, seperti itu. Jadi sedikit daripada makom beliau menyentuh di dalam tubuh kita, sehingga terbentengi yang namanya hati kita. Dikatakan daripada makom abdal, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-9, dan dikatakan yang berikutnya adalah dikatakan orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para wali. Para wali itu orang yang bisa merasakan daripada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atau dia bisa mendeteksi daripada alam-alam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalika. Dikatakan di situ ada sekelompok umatku. La tazalu ta'ifatun min ummati, ada sekelompok daripada umatku yang terus-menerus dia memperjuangkan kebenaran. Ini ciri-cirinya wali zaman sekarang. Sekelompok daripada umatku yang mereka terus-menerus memperjuangkan kebenaran,
'alal haqqi la yadhuruhum an khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Dan dia akan mendapatkan caci maki, dia akan mendapatkan fitnah, dia akan mendapatkan musuh, dia akan mendapatkan daripada ekonomi yang lemah. Manusia akan menelantarkan dia, manusia akan mencemooh dia, manusia akan memfitnah dia, tetapi dia tidak bergoyah atas ketetapan Allah yang Allah berikan kepada dia, hatta atau bagaimanapun sampai benar-benar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri wali zaman sekarang kayak begitu. Jadi kalau wali zaman dahulu, dia bisa merespon alam gaib, iso ngawang, iso miber, iso macam-macam, punya karomah. Tapi karomah zaman sekarang, dia yang tetap tegar untuk memperjuangkan agama Allah. Ini wali zaman sekarang. Dia mau dicaci maki, dia mau dipukuli, dia mau difitnah, dia mau dibicarakan buruk, dia mau dirasani, dia mau dikatakan apapun, tetap dia tidak berubah memegang daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dengan berkaitan hal tersebut, dikatakan akan datang suatu masa, saya di zaman akan datang suatu masa, kata Rasulullah, maka aku memiliki orang-orang yang aku cintai seperti anak Maryam. Siapa dia? Seperti Nabi Isa alaihissalam. Akan datang suatu masa, mereka seperti anak Maryam, seperti Nabi Isa, yang mereka dikatakan adalah orang-orang yang akan dicemooh ketika berdakwah. Ketika dia berdakwah, dia dipermalukan. Ketika berdakwah, diceritakan masa lalu buruknya. Dia punya masa lalu yang buruk, diceritakan masa lalunya. Dia memiliki kekurangan dalam ilmunya, dia dikatakan buruk tentang masalah kurangnya ilmunya. Ketika dia memiliki daripada kekurangan, maka yang dibicarakan itu adalah kekurangan yang ada di dirinya. Oh, itu tuh seperti ini, itu tuh seperti ini, dulu tuh seperti ini. Dia itu dulu itu melakukan hal-hal yang buruk. Jadi ketika dia berdakwah, aibnya terbongkar. Sebelum dia berdakwah, tidak ada orang yang membicarakan dia. Ini salah satu daripada dikatakan perjalanan orang-orang yang soleh. Dikatakan adalah orang seperti Hawari. Jadi Hawari adalah orang-orang dari umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi seperti ini yang dimaksud. Dia akan memiliki satu komunitas. Komunitas tersebut seperti Hawarinya Nabi Isa. Jadi dia punya komunitas. Di komunitas itu ada yang namanya dia bersama komunitasnya seperti ceritanya Nabi Isa. Bagaimana cerita lengkapnya Nabi Isa? Di kelompoknya itu ada pengkhianatnya. Akan terjadi seperti itu. Dia kelompoknya akan keluar. Jadi wali yang dimaksud di sini, dia memiliki satu murid. Dia memiliki satu komunitas. Begitu komunitasnya sayapnya terbuka, dia berdakwah semakin besar, maka orang-orang yang nggak kuat ini keluar dan akan mencaci maki dia. Seperti bagaimana? Seperti Nabi Isa dan Judas Iskariot akan terjadi seperti itu. Kalau kita ingin tahu identifikasi daripada guru-guru kita, kalau kita ingin tahu daripada bagaimana makom guru-guru kita, ketika dia berdakwah, lalu sebagian orang keluar seperti hawarinya, maka adalah bisa dipastikan mereka adalah salah satu wali min auliyaillah. Jadi kita tidak berharap ya, majelis saya juga masih model kayak ini. Gak berharap bisa ada yang keluar terus akhirnya mengkhianati gurunya, mencaci maki gurunya, dan akhirnya dia merendah-rendahkan gurunya. Padahal dia pertama kali membuka pintu hidayah dari gurunya. Dia bukan siapa-siapa, diambil anak oleh gurunya, dididik dengan agama Islam, duduk di majelisnya. Tapi ketika majelisnya besar, dia nggak kuat. Dia nggak kuat dengan godaan, dia nggak kuat dengan makom, nggak kuat dengan kedudukan, maka dia akhirnya keluar dan dia mencaci maki, memusuhi, bahkan mencoret-coret foto gurunya. Ini akan terjadi seperti itu. Nah, ini coret-coretmu keceplosan apa hasilnya? Yaitu yang bisa saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjadi pengikutnya Rasulullah SAW sampai akhir usia kita,
sampai kita ditutup usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita bertemu dalam keadaan diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidina wa muslimin hafidhu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.